والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tak hanya menjadi panduan spiritual, namun juga mengandung ilmu pengetahuan yang relevan dengan berbagai bidang kehidupan. Dalam program ini, kita akan menjelajahi keajaiban Al-Quran dan menemukan keterkaitannya dengan dunia sains. Bersama para ahli di berbagai bidang, kita akan mengungkap rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik ayat-ayat suci Al-Quran. Perkenalkan, saya Saima Gumai, saya akan menemani pemirsa pada episode kali ini. Di studio telah hadir narasumber kita, Ibu Dr. Nisa Rahmania MSI. Beliau merupakan pengajar di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, dan juga pakar mikrobiologi. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nisa, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Saima. Alhamdulillah kabar baik. Saya juga berharap Teh Saima sehat walafiat. Alhamdulillah. Jazakumullah Ibu sudah berkenan untuk hadir di studio MTA Indonesia. Jazakumullah sana jaza. Senang sekali saya dapat hadir bersama Teh Saima. Baik. Dalam episode perdana ini kita akan mengangkat keterhubungan yang menakjubkan antara Quran dan keilmuan biologi. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai materi yang sangat menarik ini, saya ingin mengajak Ibu Nisa Rahmania untuk sedikit berbagi cerita tentang perjalanan beliau. Baik, Bu Nisa, Iya, Teh. Selain mengajar, aktivitas penelitian apa yang saat ini sedang Ibu lakukan? Kemudian bisa juga Ibu menceritakan sedikit tentang proyek penelitian terbaru Ibu. Baik, terima kasih Teh Saima. Jadi saya bekerja di Laboratorium Mikrobiologi FMIPA IPB, Departemen Biologi. Nah, saya itu meneliti mengenai mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu adalah makhluk yang memang tidak tampak oleh mata. Jadi kita harus menggunakan alat bantu mikroskop. Dari makhluk itu yang kita pelajari itu bukan hanya jenis makhluknya saja, tapi manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, terkait tadi yang ditanyakan oleh Teh Saima, saya sedang melakukan penelitian membuat formulasi pupuk hayati. Pupuk hayati itu adalah pupuk yang berasal dari mikroorganisme yang penting, misalnya yang bisa menambah nitrogen, bisa melarutkan fosfat, bisa melarutkan K, bisa juga untuk membantu pertumbuhan tanaman lebih baik. Nah, mikroorganisme itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi formula yang siap nanti digunakan sebagai pupuk pada tanaman. Itu juga di samping tanaman itu biasa membutuhkan NPK, dengan adanya pupuk hayati, penggunaan NPK itu bisa berkurang dan tanaman dengan pupuk hayati itu akan jauh lebih sehat karena kita tahu bahwa mikroorganismenya itu berasal dari tanah, seperti itu Teh Saima. Oh baik, jadi Ibu saat ini sedang melakukan penelitian terkait dengan pupuk ya Ibu ya, dan juga hasil yang akan didapatkan dari tanaman itu setelah menggunakan pupuk hayati juga insya Allah lebih baik ya Bu ya hasilnya ya. Oh ya, alhamdulillah Teh Saima. Jadi saya sedang melakukan penanaman jagung, kemudian diaplikasikan selain memberikan pupuk NPK juga pupuk NPK dan pupuk hayati. Nah, ternyata setelah dipanen itu jagung-jagungnya lebih besar. Sewaktu tanamannya juga tumbuh, daun-daunnya
baunya juga segar. Jadi ada manfaatnya itu, makhluk ciptaan Allah itu tadi pupuk yang sebagai pupuk hayati itu bisa meningkatkan produksi jagung lebih bagus, kemudian tanamannya lebih bugar. Wah, Masya Allah luar biasa. Nah, kalau tidak salah Ibu juga sudah memiliki hak paten. Nah, kalau boleh disampaikan hak patennya itu apa saja? Jadi biasanya kalau peneliti itu sudah mendapatkan tadi formula yang baik, maka hak atas kekayaan intelektual dari penemuan itu bisa diajukan, misalnya hak paten, hak cipta, merek dagang. Nah, kebetulan saya mengajukan paten bagaimana formula pupuk hayati itu. Jadi misalnya berapa tadi jumlah pupuk bakteri penambat nitrogen, berapa banyak bakteri pelarut fosfat, berapa bandingan yang lainnya, sehingga nanti menjadi saling sinergis. Jadi bakterinya itu tidak saling berantem, tapi dengan formula itu nanti ketika diaplikasikan bisa berdampak gitu pada pertumbuhan. Nah, itu pertama. Kemudian saya punya paten yang lain yaitu biokontrol, pengendali cendawan patogen. Jadi mikroorganisme yang dari tanah, kemudian dari alam itu juga bisa juga mengendalikan cendawan patogen yang menyebabkan kerusakan pada panen, pengurangan panen. Jadi itu bisa menggantikan pestisida. Pestisida kimia itu kan kalau dipakai berlebih itu kan berdampak ya, residunya jadi banyak di lingkungan atau nanti hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bisa dikurangi dengan adanya biokontrol seperti tadi. Masya Allah. Jadi kurang lebih ada 2 atau 3 tadi? Ada 5 sih, Ada 5. alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Di antaranya itu juga itu Lactobacillus, bakteri asam laktat sebagai penghasil bakteriosin. Jadi bakteri asam laktat itu dia bakteri-bakteri yang bisa menghasilkan asam laktat. Di antaranya ada yang berfungsi sebagai probiotik. Probiotik itu adalah suatu mikroorganisme yang sangat bermanfaat, misalnya untuk supaya pencernaan kita lebih baik, kemudian menjaga kebugaran, kesehatan, seperti itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali ya Ibu Nisa, ini mubarak. Selanjutnya, di tengah kesibukan Ibu nih sebagai dosen, sebagai peneliti, nah kegiatan apa saja nih yang biasa Ibu lakukan untuk mengisi waktu luang? Kemudian seperti aktivitas di luar kampus misalnya. Memang dari kecil saya senang membaca, jadi dari kecil saya biasa baca koran, jadi sampai sekarang saya masih langganan koran. Jadi itu kegiatan saya pulang dari kampus saya sempatkan membaca. Namun karena saya juga seorang ibu, seorang istri, tentunya saya juga harus memberikan waktu untuk keluarga saya. Jadi samping membaca juga saya menyempatkan bercengkrama dengan keluarga. Seperti itu, bercengkrama dengan keluarga juga kan bisa juga di hari lain ya, misalnya hari Minggu atau hari libur. Dan kebetulan kami sama-sama suka juga berkegiatan di masjid. Jadi bareng-bareng kita berangkat ke masjid, mendapat kajian bersama, seperti itu Teh Saima. Masya Allah, jadi hari keluarga juga ya, selain berkarir juga tetap di rumah juga nomor 1 ya Bu ya, Masya Allah. Pemirsa MTA Indonesia dimanapun berada, Ibu Nisa telah menempuh pendidikan sarjana di bidang biologi, magister di bidang biokimia, dan doktoral di bidang mikrobiologi. Masing-masing bidang yang beliau tekuni memiliki fokus yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Pada kesempatan ini beliau memilih Quran Surah Ar-Rahman ayat 11-14 sebagai topik yang akan diangkat. Bu Nisa, mungkin Ibu berkenan untuk menjelaskan mengapa Ibu memilih ayat ini. Baik, surat Ar-Rahman sebenarnya banyak kaitannya dengan penciptaan dari Allah terhadap makhluk-makhluknya. Nah, kenapa saya memilih surat Ar-Rahman? Jadi di ayat ke-11 itu bahwa Allah menciptakan bumi itu bagi makhluknya. Makhluk itu tadi ada hewan, ada tumbuhan. Ternyata ya, itu di antara makhluk-makhluk yang tampak oleh mata, ada juga makhluk yang memang tidak tampak oleh mata. Tadi mikroorganisme itu.
ternyata setelah kita kaji ya ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari mikrobiologi, makhluk itu sangat dahsyat, sangat bermanfaat. Misalnya tadi sebagai pupuk hayati, ada juga sepertinya makhluk yang memang tadi mikroorganisme yang ada di saluran pencernaan kita, misalnya tadi bakteri asam laktat yang berperan sebagai probiotik itu untuk menyehatkan. Dan juga ada ya makhluk hidup yaitu yang memang mikroorganisme tadi yang ada di sekitar perakaran tanaman. Fungsinya untuk apa? Jadi mikroorganisme itu ternyata membantu pertumbuhan tanaman, membantu mengambilkan air, memberikan nutrisi. Jadi seperti itu Teh Saima. Allah sebenarnya maha besar. Setiap kita mengkaji Al-Quran pasti kita mendapatkan ilmu-ilmu yang baru yang tentu kalau kita renungkan kita itu mungkin amat kecil, jadi tidak boleh ya kita sombong dalam hal ini. Demikian. Masya Allah, jadi memang luar biasa Allah Ta'ala itu menciptakan begitu banyak makhluk hidup bahkan yang tidak terlihat ya Bu ya. Iya, jangan melupakan kitab suci Al-Quran. Kaji tiap hari, kemudian kaitkan dengan ilmu yang kita pelajari. Nah nanti insya Allah Allah menunjukkan jalan. Bagaimana sepertinya tadi saya menemukan atau memformulkan pupuk hayati itu karena pasti ya tadi di antara makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu ada yang manfaatnya. Yang tampak itu adalah pohonnya, yang tampak buahnya. Tapi ternyata tadi makhluk-makhluk yang ada di bawah tanah di sekitar perakaran itu sangat bermanfaat. Ada juga tadi yang membantu proses pertumbuhan tadi ya Bu, kematangan dari buah, kemudian juga membuat tanaman tetap hijau daunnya seperti itu. Nah jadi semakin kita mendalami Al-Quran, insya Allah Allah akan menunjukkan lagi, memberikan suatu hal yang baru. Misalnya tadi kalau di biologi itu kita mengkaji tentang lebah ya. Lebah itu menghasilkan madu dan madu itu sangat bermanfaat untuk kesehatan. Dan banyak manfaatnya lain selain dari itu. Nah tentunya saya juga terpikir ya bagaimana ya suatu waktu ingin melihat juga ya mikroorganisme apa sih sebenarnya yang ada di dalam madu. Nah ternyata Teh Saima ya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju ya mikroorganisme itu tidak semuanya bisa ditumbuhkan di medium. Jadi hanya 1/10-nya gitu ya. Yang sebagian besar itu tidak bisa ditumbuhkan. Yang kita bisa ambil itu adalah DNA-nya seperti kita lihat tampak di belakang itu adalah asam deoksiribonukleat. Jadi itu yang bisa dilihat tapi dari DNA itu kita bisa tahu mikroorganisme apa itu yang yang memiliki DNA itu seperti itu. Jadi alhamdulillah kemajuan teknologi berkembang itu untuk semakin mengukuhkan ya kedalaman apa yang ada di dalam Al-Quran. Masya Allah luar biasa. Nah mungkin dari awal tadi ya Bu ya kita sudah sering sekali menyebutkan mikroorganisme. Nah mungkin para pemirsa MTA juga ingin tahu sebetulnya mikroorganisme itu secara jelasnya seperti apa sih Bu? Organisme kan makhluk ya, kalau mikro itu ukuran 1 mikron itu ya Teh Saima, itu 1/1.000.000 meter atau 1/1000 milimeter. Jadi 1 milimeter yang kecil itu dibagi 1000 itu bayangkan tidak bisa akan kita lihat. Jadi mikroorganisme itu ada yang ukurannya tadi antara 1 sampai 2, ada yang 5 mikrometer seperti itu. Itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Nah, mikroskop pun untuk yang ukurannya 2 mikrometer itu ada perbesarannya. Jadi ada perbesaran 400 kali, ada perbesaran 1000 kali untuk mikroskop cahaya. Nah, yang kalau kita ingin mendalami lagi bagian dalam seperti DNA-nya itu ya, kemudian bagian-bagian dalam dari mikroorganisme kita bisa menggunakan alat yang namanya mikroskop elektron transmisi. Jadi bisa mengkaji lagi bagian dalamnya seperti itu. Oh berarti itu jangkauannya lebih tinggi lagi ya Bu ya, iya, yang elektron transmisi itu. Benar, untuk mendalami fisiologi ya dari mikroorganisme itu diantaranya. Baik. Nah kemudian sebetulnya apakah boleh Bu dicampurkan mikrob itu ke dalam makanan untuk kita konsumsi? Nah, tadi kan kajian mikroorganisme itu bukan hanya bakteri ya. Sebenarnya kita banyak loh memakan makanan yang mengandung mikroorganisme, tape, ketan,
ketan, kemudian kan kita terasa ya kalau kita makan tape ketan itu ada rasa alkohol ya. Betul. Kalau didiamkan asam. Itu ada namanya Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae itu yeast atau khamir yang tadi bisa menghasilkan alkohol, mengubah glukosa menjadi alkohol, seperti itu. Atau kita suka yogurt kan? Nah, yogurt itu juga ada di dalamnya adalah bakteri asam laktat. Bakteri yang menghasilkan asam laktat yang memang bermanfaat. Nah, itu contohnya Lactobacillus tadi, ya seperti itu. Nah, jadi nggak apa-apa dijadikan ditambahkan makanan. Tapi ingat ya, jangan bakteri yang patogen yang menyebabkan sakit. Contohnya ya kan ada makanan bisa basi ya. Iya. Nah, itu tercemar, jadi terkontaminasi oleh mikroorganisme. Itu berbahaya. Kalau ada makanan tercemar, misalnya tadi yang bisa menyebabkan bakteri salmonella ya, salmonella typhosa, nanti kita mengkonsumsi makanan itu bisa sakit tipes. Nah itu jadi ada yang bermanfaat dan juga ada yang memang yang tidak menguntungkan ya, yang mencemari seperti itu. Baik, nah karena ini kan memang bisa dikonsumsi ya Bu ya, untuk makanan fermentasi, kemudian seperti tadi juga ada yogurt. Nah sebetulnya bisa dikonsumsi di usia berapa sih Bu amannya gitu untuk mengkonsumsi makanan fermentasi contohnya? Tentunya kalau bayi tidak ya, apalagi sekarang 6 bulan harus pakai ASI eksklusif. Nah nanti kalau biasanya itu tergantung juga ya seseorang anak misalnya ya. Ada anak yang suka mendapatkan minum yogurt dari kecil dibiasakan oleh orang tuanya minum yogurt akan tahan. Tapi yang memang tidak biasa minum yogurt jadi mencret ya, ada seperti itu. Jadi tergantung dari kebugaran ya dari setiap orang atau setiap anak. Kalau batasannya kapan? Ya mungkin kalau kita sebagai orang tua kalau makanan itu bermanfaat ya kita boleh mencoba sedikit-sedikit dulu ya, misalnya anak dari usia dia boleh makan ya. Tapi kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan. Kadang-kadang kan anak tuh kadang-kadang kalau makan tape ketan gitu ya atau tape biasa juga ada ya yang umur 2 tahun sudah mengkonsumsi, tapi ada juga anak yang memang tidak tahan seperti itu. Baik, nah masih berhubungan dengan mikrob dalam makanan ya Bu ya. Apakah itu bisa menentukan nantinya mood seseorang gitu ya dengan beberapa jenis makanan gitu Bu dari mikrob yang terkandung dalam makanan tersebut? Ya baik. Jadi begini ya. Kalau kaitannya dengan probiotik tadi makan mikroorganisme yang berperan untuk menjaga kebugaran kita misalnya ada di dalam saluran pencernaan. Nah, si probiotik itu ya, itu bekerja sama misalnya antara Lactobacillus dengan bakteri-bakteri yang ada di saluran pencernaan. Nanti dia menghasilkan zat-zat tertentu yang memang nanti diterima oleh otak dan membuat kita jadi lebih baik gitu ya, lebih sehat seperti itu. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan probiotik atau bakteri-bakteri baik itu sedikit, lebih banyak bakteri patogen. Jadi apa yang terjadi selain kita merasakan sakit ya, itu kita ada zat-zat tertentu yang membuat respon dari otak itu kita jadi murung, memisahkan diri dan kelihatannya kalau dites oleh dokter sebenarnya dia tidak punya sakit apa-apa, tapi memang karena kandungan istilahnya tuh dysbiosis ya. Jadi kandungan bakteri patogen yang ada di saluran pencernaan lebih banyak dari bakteri-bakteri yang baik tadi yang membuat pencernaan kita menjadi baik. Seperti itu Teh Saima. Jadi itu kaitannya dengan konsumsilah makanan yang baik. Dari makanan yang baik itu akan membuat kita sehat. Ada bakteri-bakteri yang juga menghasilkan vitamin. Jadi kita tidak bisa menghasilkan vitamin ya, sebenarnya vitamin B12, tapi ada bakteri-bakteri atau mikroorganisme yang menghasilkan vitamin. Kalau kita mengkonsumsi mikroorganisme itu dan mikroorganisme itu ada di saluran pencernaan kita dan jadi vitamin B12 itu akan tersedia seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya. Nah mungkin untuk selanjutnya untuk mikrob yang potensial ya Bu ya, apakah itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama? Ya.
Jadi kebetulan saya juga bekerja di IPB Culture Collection. IPB Culture Collection itu sebagai lab pengujian juga menyimpan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu dapat disimpan entah dalam bentuk padatan ya, itu di liofilisasi, jadi bentuk serbuk. Jadi mikroorganisme yang saya tadi dapatkan dari tanah sebagai biokontrol, saya pisahkan dulu satu-satu, kemudian dikeringkan. Tadi liofilisasi itu bisa simpan tahan lama ya, bertahun-tahun. Atau saya taruh di suhu rendah -80 derajat Celcius, atau selain mikroorganisme, kita bisa juga menyimpan DNA-nya Theisaima. Nah itu bisa. Kenapa kita harus menyimpan mikroorganisme itu? Karena belum tentu kita nanti ngambil dari tanah, belum tentu mendapatkan mikroorganisme yang sama. Apalagi sepertinya tanahnya sudah tercemar ya, dan sebelum tercemar pasti berbeda mikroorganismenya. Jadi perlu menyimpan mikroorganisme. Nah, di dunia ini ada perhimpunannya ya, internasional, yang memang menyimpan mikroorganisme yang penting itu yang dari seluruh penjuru dunia. Karena apa? Ya tadi manfaatnya. Dan tentunya ada juga mikroorganisme ya yang menjadi standar. Ketika kita melakukan pengujian mikroorganisme itu standar, misalnya Amerika mengeluarkan American Type Culture Collection gitu ya, punya ya seperti itu. Jadi kalau kita melakukan pengujian tanpa mikroorganisme standar itu biasanya kurang valid. Jadi harus dilakukan mikroorganisme standar itu sebagai pengujian yang kita lakukan. Misalnya kita menguji tadi Bacillus ya. Nah, sebagai kontrol kita menggunakan Bacillus standar tadi yang sudah digunakan sebagai rujukan. Jadi itu bisa bernilai mahal kalau menjadi standar itu. Dan memang sudah diakui oleh dunia jadinya. Baik, nah berarti untuk mikroorganisme itu baik di tanah, baik di laut seperti itu, jadi memang sebaiknya untuk disimpan ya Bu ya, karena kita tidak tahu ya manfaatnya itu bisa digunakan seperti apa dan juga kapan gitu ya Bu ya. Ya betul, memang kalau tadi mikroorganisme standar, mikroorganisme yang patogen pun disimpan teh. Karena nanti ketika menguji ya, oh ini tuh benar, ini tercemar oleh salmonella atau tidak, maka kita menggunakan, oh salmonella itu, salmonella typhosa atau apa, seperti ini yang standar. Kemudian kita analisis ya DNA-nya seperti apa, pita-pita DNA-nya ya tadi dilihat juga pita-pita DNA yang dari yang kita anggap itu penyebab salmonella sama apa tidak. Jadi yang disimpan itu bukan yang hanya yang bermanfaat saja, ya. Yang patogen juga yang standar dijadikan standar. Jadi kita memang berharap ya ke depannya ya di Indonesia juga seperti Amerika, seperti Jepang, isolat-isolat lokal, isolat indigenous namanya itu bisa dijadikan isolat standar seperti itu. Masya Allah, baik. Jadi untuk mikroba dan juga mikroorganisme itu luas sekali ya Bu ya jangkauannya, dan juga mungkin di beberapa daerah, di beberapa negara juga belahan dunia mungkin tidak selalu sama ya Bu ya. Betul. Mungkin mikroorganisme yang ada di Indonesia ataupun di negara lainnya gitu ya, sehingga dibutuhkan standarisasi ya Bu ya. Ya standar, selain juga memang mikroorganisme itu tergantung juga kondisi lingkungan. Misalnya di Indonesia tidak ada kutub kan. Betul. Nah jadi di kutub, di belahan bumi kutub selatan atau utara ya, di sana kita bisa mendapatkan mikroorganisme yang psikrofil, mikroorganisme yang tahan pada suhu dingin. Jadi ada yang di es seperti itu bisa mikroorganisme yang seperti itu, atau yang mikroorganisme yang hidup di lingkungan suhu tinggi, hipertermofil. Nah, mikroorganisme itu bermanfaat. Jadi sebaiknya, karena tadi mikroorganisme itu mungkin kita tidak dapatkan lagi, sebaiknya kalau bisa disimpan. Baik, nah barangkali Ibu juga ingin memberikan pesan untuk para generasi muda ya, khususnya adik-adik AMSA dan juga AMSAW
yang mungkin ingin berkarir di bidang yang sama seperti Ibu? Terima kasih Teh Saima. Jadi untuk adik-adik generasi muda ya, tekunlah belajar, tetap bersemangat. Kalau kerja keras kita lakukan dengan senang hati ya, tidak terpaksa, ilmu kita pelajari pasti nanti akan mendatangkan hasil. Apalagi kita minat di bidang tersebut. Terus lakukan, kita perbanyak bacaan juga ya. Jadi ilmu kan terus berkembang. Banyak bacaan, bukan hanya bacaan terkait penemuan di dalam negeri, di luar negeri, seperti itu. Nah, biasanya memang yang beruntung ya setelah lulus sekolah mungkin mendapatkan beasiswa seperti itu. Beasiswa baik di dalam negeri atau di luar negeri, sekolah untuk melanjutkan bidang misalnya mikrobiologi seperti itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan nanti generasi muda AMSA bisa menjadi generasi penerus menggantikan kami yang sudah tua seperti itu dengan mungkin nanti penemuan-penemuan yang baru, dan tidak tertutup kemungkinan barangkali ya kedepannya ada yang beroleh Nobel ya seperti itu. Oh ya, satu lagi Teh Saima ya, kepada adik-adik AMSA ya, kita kalau kita menguasai lebih dari satu bahasa itu sangat beruntung ya, bahasa Inggris misalnya. Kalau ingin menguasai bahasa yang lain juga, yang kajian ilmunya mendalam misalnya dari Tiongkok ya, atau bahasa-bahasa yang dari Arab, karena kan ilmu itu kan tadi berasal juga dari Arab ya, banyak ilmuwan-ilmuwan Muslim berasal dari sana, itu akan lebih baik daripada menguasai satu bahasa. Lagi pula yang perlu dilakukan adalah kita harus bisa saling kolaborasi antar ilmuwan seperti itu. Jadi kalau ketika nanti adik-adik sepertinya ketika dia sekolah di SMA ada pertukaran belajar ke luar negeri ya seperti itu, dicobalah. Kalau dengan restu orang tua diperbolehkan, sempatkan. Kalau sepertinya tidak di sana 6 bulan atau mungkin 3 bulan, ya bisa juga ketika kita bisa bahasa Inggris atau bahasa bahasa asing lain, kita bisa mengikuti seminar. Ya, seminar menyampaikan hasil penelitian kita yang kita tekuni seperti itu Teh Saima. Masya Allah. Jadi memang perlu konsisten dan juga harus rajin membaca ya Bu ya. Betul. Karena membaca adalah membuka jendela dunia. Dan kemudian juga tadi Ibu sampaikan bahwa kita juga perlu memiliki ketertarikan dalam bahasa ya Bu ya, penguasaan bahasa, kemudian juga kemampuan untuk beradaptasi, bisa berkolaborasi juga dengan yang lainnya. Baik, jazakumullah ahsanal jaza Ibu, mudah-mudahan dapat menginspirasi untuk kita semua. Nah, mungkin saya haturkan sekali lagi jazakumullah ahsanal jaza untuk Ibu Nisa dan sukses selalu untuk Ibu. Terima kasih Teh Saima, jazakumullah ahsanal jaza. Kitab suci Al-Quran tak hanya menjadi pedoman spiritual, ia juga menyingkap rahasia alam semesta yang begitu menakjubkan. Pembahasan kita pada kesempatan ini hanyalah sebagian kecil khasanah yang terkandung di dalamnya. Saya, Saima Gumai, selaku host, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Quran and Science episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.